Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan novel berjudul Ku Kembalikan Gaji Suami pada Ibunya. Kali ini memasuki episode keempat. Seperti biasanya, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe supaya channel ini bisa menyelesaikan satu novel ini sampai akhir, serta menghadirkan novel-novel yang lainnya. Yas, kamu ada uang 300.000? Kalau ada aku mau pinjam dulu. Aku ingin jualan cimol atau gorengan gitu, Yas. Aku ingin seperti kamu yang mandiri, bisa menghasilkan duit sendiri. Kukirimkan pesan itu pada Yasmin, teman Facebook yang ternyata rumahnya tak terlalu jauh dari desaku. Dia berjualan online pakaian, aksesoris, dan perabotan. Seringkali kirim-kirim paket ke dalam maupun ke luar negeri. Kulihat nyaman sekali hidupnya. Dia bilang gaji bulanan dari suaminya semua ditabung karena hasil online yang dia dapat sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanannya. Masya Allah. Jualan saja, Rin. Istri yang gak punya penghasilan sendiri terkadang memang diremehkan mertua. Tapi kalau suaminya juga zalim, dia juga sama saja tak menganggap kita ada. Pekerja versi mereka ya menghasilkan rupiah. Kalau sekedar cuci baju, masak, berkebun, beres-beres rumah dan lainnya, itu bukan definisi kerja menurut mereka. Lucu memang, tapi begitulah yang diamini masyarakat. Kita bisa apa? Benar, Yasmin memang benar. Buktinya, rasa lelah karena kerjaan harian yang tak kelar-kelar ini pun hanya dipandang sebelah mata. Karena aku tak memiliki gaji harian, bahkan bulanan pun tak ada. Jadi percuma lelah hati dan fisik di rumah. Ibu atau mungkin Mas Ferry juga menganggapku tak bekerja. Bahkan ibu selalu bilang aku terlalu nyaman, tak perlu capek kerja dan tinggal nodong gaji bulanan. Cukup lama aku menunggu balasan dari Yasmin. Mungkin dia masih sibuk catat orderan atau packing. Biasanya pada maghrib kurir datang untuk mengambil paket-paketnya. Begitu dia bilang padaku. Ada, Rin, kamu mau pinjam 300.000 ya? Aku transfer atau ketemuan saja? Balasan dari Yasmin baru saja masuk. Gegas ku balas mumpung dia masih online. Terima kasih banyak sebelumnya, Yas. Maaf sudah merepotkan. Nanti kalau sudah ada dana, insya Allah segera aku kembalikan. Besok pagi kita ketemu di warung sembako Pak Bidin saja, gimana, Yas? Aku gak punya nomor rekening. Pakai punya Mas Ferry pasti kena omel nanti. Terkirim, checklist biru 2. Semoga saja Yasmin segera membalas pesanku dan besok aku bisa mengambil uangnya. Jadi bisa sekalian belanja bahan. Aku akan jual keliling pakai motor metik Mas Ferry. Kalau dia melarang karena malu-maluin keliling jual cilok, aku coba jual online di grup RT atau grup Facebook daerah sini saja. Siapa yang pesan baru ku kirimkan. Gak apa-apa, Rin. Selama aku ada dan bisa, insya Allah ikhlas membantu kamu. Besok jam 9 kita ketemu di sana ya. Aku membalas pesan Yasmin dengan sukacita, berharap pagi segera tiba dan aku mulai hari dengan semangat yang baru. Sebelum subuh aku sudah bangun.
mencuci pakaian sembari memasak. Sebelum Mas Ferry berangkat kerja, dia sudah bisa sarapan di rumah. Sembari menunggu waktu jam 9, aku menyapu dan mengepel rumah, lalu menyapu halaman belakang rumah yang cukup luas. Tanah lapang yang kupakai untuk berkebun. Ponselku bergetar, mungkin pesan dari Yasmin. Ku ambil ponsel di saku gamis lalu mengusap layarnya. Ini adalah ponsel lama Mas Ferry. Karena bulan lalu dia sudah membeli ponsel baru. Benar saja, Yasmin sudah berangkat ke warung sembako Pak Bidin. Rin, aku berangkat sekarang, sekalian mau kirim paket soalnya. Senyumku mulai mengembang. Gegas membersihkan badan lalu pamit pada ibu. Biasanya dia masih duduk santai di teras sambil menunggu abang bubur kacang hijau langganannya lewat. Kupanggil berulang kali namun ibu tak ada. Tak juga pamit, entah kemana dia. Ah, sudahlah. Ku kunci pintu saja, gegas memacu motor metik Mas Ferry untuk ke warung sembako Pak Bidin. Aku tak ingin Yasmin menunggu terlalu lama di sana. Jarak rumah dengan warung Pak Bidin tak terlalu jauh, hanya 10 menitan memakai sepeda motor. Dari kejauhan, kulihat Yasmin sudah duduk santai di motornya dengan anak perempuannya, tepat di samping warung Pak Bidin. Aku bersyukur sekali memiliki teman sepertinya. Hanya dia yang mau berteman denganku, lebih tepatnya mau mengerti keadaanku. Mungkin karena dia juga sama sepertiku, yatim piatu. Namun mungkin hidupnya jauh lebih beruntung dariku. Dia berkecukupan, memiliki suami yang bertanggung jawab, anak yang soleha, dan mertua yang tak merecoki rumah tangganya. Bahkan dia bilang ibu mertuanya sangat sayang dan baik. Seringkali datang dengan membawa berbagai makanan dan mainan untuk cucunya saat dia punya uang pasca panen. Ternyata tak semua mertua itu jahat dan menyebalkan. Ada pula yang baik hati dan pengertian. Assalamualaikum Yas. Maaf menunggu lama, ucapku sembari tersenyum saat sampai di sebelahnya. Kulirik warung Pak Bidin tak terlalu ramai. Ada beberapa tetanggaku di sana. Memang warung ini jauh lebih murah dibandingkan warung yang lain karena memang grosiran. Mungkin karena itu pula pelanggan Pak Bidin cukup banyak dari beberapa desa sekitar. Waalaikumsalam Rin. Belum terlalu lama kok. Iya kan dek? Salim dulu sama Tante Arina, ucap Yasmin pada anak perempuannya, Renata. Gadis berusia 7 tahun itu mencium punggung tanganku. Belum lama tante, tapi Rena sudah mau habis es krim 1, ucapnya polos. Wah, sudah agak lama dong berarti. Maafkan tante ya, sudah buat Rena menunggu lama, balasku sembari mengusap pelan pipinya yang lembut. Ini uangnya Rin, kembalikan sesukamu. Pokoknya kalau kamu pas sudah senggang gak masal. Arin, jadi kamu pagi-pagi kesini mau pinjam duit? Malu-maluin suami saja kamu ini. Ayo pulang. Suara ibu tiba-tiba terdengar cukup lantang dari belakang. Wajah Yasmin menegang. Mungkin terlalu kaget mendengar dan melihat sendiri bagaimana sikap ibu mertua padaku. Dia mengusap lenganku pelan. Rin, kamu hebat. Sabar ya, ucapnya lirih.
matanya berkaca-kaca. Pengunjung warung Pak Bidin seketika menoleh ke arah kami. Bahkan ada beberapa yang keluar warung karena teriakan ibu cukup keras terdengar. Malu sekali rasanya. Apalagi saat kulihat para ibu di sana saling berbisik. Aku yakin mereka sedang membicarakanku dan ibu atau mungkin Mas Ferry. Astagfirullah. Pulang Arin, gaji bulanan suamimu memangnya masih kurang. Makanya jangan boros jadi perempuan. Uang 1 juta gak cukup sebulan bu, ucapku seketika. Baru kali ini aku berani menjawab omelan ibu. Rasanya tak kuat selalu dibilang istri pemboros olehnya. Para ibu semakin berbisik, membuat wajah ibu semakin merah padam. Sudah boros, rupanya kamu memang tak bisa menghargai suamimu sendiri ya Rin. Gaji bulanan Ferry 5 juta belum bonusnya. Jangan malu-maluin. Ibu akan laporkan masalah ini sama suamimu, bentaknya lagi. Kulihat ibu pergi begitu saja menggunakan ojek yang biasa mangkal tak jauh dari rumah. Rin, kamu sabar banget. Uangnya gak usah pinjam, buat kamu saja ya Rin, bisik Yasmin dengan mata berkaca-kaca. Dia memberikan amplop putih itu padaku, namun kutolak. Terima kasih banyak Yas, cuma kamu yang peduli padaku. Tapi biarlah, uang ini buat jajan Renata saja. Aku tak jadi meminjam. Nanti aku cari alternatif lain untuk modal usaha. Aku tak ingin memperburuk keadaan. Kamu tak perlu khawatir, aku sudah terbiasa, ucapku mengakhiri pembicaraan. Aku pamit pulang. Kulihat air mata itu menitik di kedua pipinya. Dia pasti ikut merasakan sakit yang kini kurasa, perih. Nah, itulah tadi cerita di episode keempat. Semoga memberikan manfaat. Nantikan kisah selanjutnya, keseruan selanjutnya di episode kelima. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.